Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalmina Jana Tahu dengan NIM 21110085, kelas B, Program Studi Sistem Informasi. Oke, baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tutorial yang kedua dari modul 8, yaitu tentang tutorial update. Jadi di sini kita akan melakukan atau menambah script update pada sistem informasi laundry ini. Nah, di sini mungkin yang pertama sudah seperti biasa ya. Sebelumnya kita harus aktifkan aplikasi exam yaitu pada IPS dengan MySQL, dan juga selanjutnya kita langsung saja ke Visual Studio Code. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code di sini. Nah, di sini saya sudah add folder kerja saya. Nah, di sini. Oke, baik, mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Nah, di sini sebelum kita melakukan update untuk sistem informasi laundry, di sini mungkin saya akan mungkin kita ke di sini. Oke, sabar dulu ya guys. Di sini ada wait. Masih loading guys. Oke, sabar ya, masih loading. Wow, ini sangat lambat sekali loadingnya. Nah, ini sudah kan, mungkin di sini. Dan cari ini saja. Kita cari. Wait. Ini loadingnya lama ya guys. Oke. Di sini saja bukan ini sih. Oke, tidak apa-apa. Wow, loadingnya. Oke. Di sini kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Kita login. Nah, oke, jadi di sini sebelum saya akan membuat ada tambahkan fitur untuk update-nya di sini. Di bagian transaksi ini saya akan menambahkan fungsi di mana fungsi ini dia bisa menampilkan nama dari pengolahan data transaksi pada petugas penerima ini, petugas serah dengan pelanggan. Nah, caranya kita ke Visual Studio Code di sini, kita ke bagian di sini get data ini. Di get data ini kan tempat untuk simpan fungsi-fungsinya. Jadi di sini saya akan tambahkan satu fungsi lagi, di mana fungsi ini untuk menampilkan nama dari petugas dengan pelanggan. Jadi yang pertama nama dari petugas. Jadi nama petugas di sini. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini kan sudah ada nama, di mana di sini kita tampilkan nama petugas, di mana berdasarkan variabel email. Jadi di sini kita misalkan saja nama petugas 1. Nama petugas 1 kita akan tampilkannya itu berdasarkan variabel ID petugas. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita buka. Sebelumnya kita harus konekkan dengan konektor, karena di sini get datanya di luar dan konektornya juga di luar, jadi kita pakai seperti ini saja. Selanjutnya di sini
variabel hasil. Jadi kita misalkan variabel hasil ini sama dengan MySQL query. Di sini variabel konektor di sini dia akan menampilkan petugas, di mana ID petugas where, ini lupa ya, where di sini ID petugas like berdasarkan variabel ID petugas ya, seperti itu. Oke, ini di sini tanda titik koma, kita enter. Setelah itu jika MySQL ini num ini rows, oke. SQL ini variabel hasil dimana lebih besar 0, 0. Di sini kita buka lagi while di sini variabel d, kita misalkan variabel d ini sama dengan MySQL fetch array. Seperti itu. Di sini variabel hasil. Setelah ini di sini buka lagi. Nah, di sini echo, di sini misalkan variabel d, dia akan menampilkannya itu berdasarkan nama dari tabel petugas. Di sini selanjutnya di sini ada else. Di sini ada echo, di sini tanda titik koma, tanda kutip 2 yaitu titik koma. Seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian transaksi. Di sini kita akan tambahkan juga di bagian ini, bagian ID petugas penerima ini dengan nama fungsi dari nama petugas, nama petugas 1 ya. Di sini berdasarkan ID petugas. Di sini kita tutup kurung pada ini. Nah, seperti ini. Coba kita save. Misalnya kita save all saja. Save all, coba kita jalankannya, kita refresh. Di get data halaman 50 atau baris 50. Kayaknya ada kesalahan di get data. 50 ya. Di sini besarnya ada variabel d. Nah, seperti itu. Kita save, coba kita jalankan ulang. Nah, di sini dia sudah tampilkan ya. Ini petugasnya namanya ini, petugas penerima namanya ini, dan ini. Nah, ini sudah berhasil kan? Selanjutnya kita akan tampilkan lagi nama dari petugas serah ini. Caranya karena ini sudah ada nama petugas. Nah, di sini kan ID petugas serah ini kan sama dengan ID petugas terima ini. Jadi satu fungsi itu, dimana berdasarkan ID petugas untuk tampilkan nama. Jadi di sini kita tambahkan lagi saja nama petugas 1. Seperti itu. Nah, setelah sudah kita save, coba kita refresh lagi. Nah, ini juga kan sudah ditampilkan namanya. Selanjutnya kita akan tampilkan nama berdasarkan ID pelanggan yang seperti ini. Caranya karena di sini ini kan berdasarkan nama petugas. Nah, di sini pelanggan. Jadi, kita harus tambahkan satu fungsi lagi di get data itu tentang fungsi pelanggan. Nah, jadi fungsi pelanggan ya. Jadi ini berdasarkan fungsi itu nama pelanggan. Jadi di sini function nama pelanggan. Nama pelanggan di sini berdasarkan variabel ID pelanggan. Variabel ID pelanggan di sini di sini kurang konekkan dengan konektor. Konektor.php. Titik koma. Di sini misalkan variabel hasil. Variabel hasil ini sama dengan MySQL query. Query di sini variabel konektor ini dimana dia akan tampilkan dari tabel pelanggan, dimana ID pelanggan like
variabel ID pelanggan. Oke. Setelah itu titik koma di sini. Jika di sini MySQL num di sini rows. Oke. Di sini ini variabel hasil, dimana variabel hasilnya ini dia lebih besar 0. Setelah itu di sini buka kurung lagi, while di sini variabel d ini sama dengan MySQL ini fetch, ini array. Di sini ada variabel hasil. Di sini buka kurung lagi, di sini echo, di sini variabel d ini berdasarkan nama. Seperti itu, ini berdasarkan nama. Mungkin kita scroll ke atas dulu. Berdasarkan nama. Di sini kita tambahkan else. Setelah itu di sini echo, di sini tanda kutip 2, di sini tanda titik koma. Selanjutnya coba kita akan tambahkan di bagian transaksi ini sama seperti ini, tapi di sini sesuai dengan di ID pelanggan ini sesuai dengan fungsi, yaitu kita akan panggil nama pelanggan berdasarkan variabel ID pelanggan. Nah, di sini tutup kurungnya di sini. Di sini. Nah, setelah seperti ini coba kita save all saja. Kita save all. Klik di file, kita save all. Coba kita jalankan. Nah, ini juga kan sudah ditampilkan berdasarkan nama pelanggannya sesuai dengan ID-nya. Jadi di sini ada beberapa pelanggan sesuai dengan ID-nya sudah kita tampilkan berdasarkan fungsi di get data, dan sudah kita masukkan fungsi dari nama pelanggan ini berdasarkan variabel ID pelanggan. Nah, seperti itu. Setelah sudah kita tampilkan nama-nama yang berada di petugas penerima, petugas serap, dan pelanggan di pengolahan data transaksi pada halaman transaksi.php. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengerjaan, yaitu kita akan mengupdate setiap halaman. Jadi di sini kita akan mengupdate yang pertama itu pada halaman petugas.php, kemudian pelanggan.php, dan jenis cucian.php, dan terakhir pada transaksi.php. Kita ke bagian halaman petugas.php ya. Nah, di sini di folder petugas ini kita akan tambahkan satu file lagi dengan cara kita klik new file. Kita akan menambahkannya itu file dengan nama update petugas.php. Nah, seperti itu. Kita enter. Nah, di sini kita akan menambahkan script untuk mengupdate petugas ya. Jadi di sini kita tambahkan script untuk update-nya, yaitu yang pertama lebih kecil tanda tanya PHP. Nah, di sini pastinya kita harus koneksikan ke database menggunakan konektor. Jadi ini include, karena konektornya di luar, jadi tanda kutip 2 titik 2 kali slash baru konektor.php. Setelah itu titik koma. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi satu fungsi, di mana fungsi ini untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi di bagian fungsi ini kita akan tambahkan di sini include get data. Di sini get data.php. Di bagian get data. Nah, di sini mungkin kita scroll. Seperti ini. Kita enter begini. Nah, di sini saya akan memasukkan script yang dimana untuk menangkap data yang dikirim dari form update-nya. Jadi di sini ada variabel nama variabel. Sebelum di sini, di sini filter. Nah,
Di sini ada variabel post. Oke, di sini kita akan masukkan sesuai dengan nama atributnya. Jadi sebelum itu kita ke bagian kita ke sini saja. Kita lihat yang di sini saja. Oke, di sini ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan aksi. Tapi lebih bagusnya kita ke PHP My Admin. Jadi kita klik di sini. Oke. Wait, masih loading ya guys. Oke. Oke. Ini masih loading. Oke, sabar ya. Di bagian ini. Oke. Kita ke petugas dulu. Oke. Masih loading ya guys. Jadi sabar sedikit. Nah, di sini ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Oke, berarti kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan tambahkan yang pertama itu ada nama. Oke, setelah nama di bagian mana ya? Nama di sini ada nama variabel. Di sini satu. Ini variabel 2. Ini sama dengan filter. Di sini post. Oke, di sini kita masukkan ada jenis kelamin. Oke, setelah itu tanda titik koma di sini. Titik koma. Di sini ada variabel nama variabel 3. Ini ada filter. Oke, variabel post. Oke. Di sini setelah jenis kelamin ada telepon. Oke, telepon. Di sini ada variabel 4. Itu sama dengan filter. Oke, di sini variabel post. Setelah telepon ada email. Oke, ini tanda titik koma. Di sini ada nama variabel 5. Oke, ini ada filter. Ini ada variabel post. Oke, di sini ada alamat. Ini ada alamat, titik koma. Di sini ada variabel nama variabel. Nama variabel di sini ada 6. Setelah alamat dan yang terakhir itu adalah password. Oke. Wait. Di sini ada password. Titik koma. Dan di sini ada variabel nama variabel. Di sini variabel post. Di sini berdasarkan ID petugas. Atau ini jangan dulu. Oh ya. Oke. Di sini kita akan masukkan untuk update data ke database-nya itu di sini MySQL query. Di sini kita tampilkan konektor, variabel konektor.
Di sini select, sorry, bukan tampilkan ya. Kita akan update. Ini di halaman petugas. Di petugas head yang pertama ini berdasarkan ini nama, dia pada nama variabel 1. Oke. Setelah itu ada jenis kelamin, dia pada variabel nama ini variabel 2. Oke. Setelah jenis kelamin ada telepon. Jadi di sini kita kasih jelas ya. Telepon. Di sini ada variabel nama variabel ada 3 ini. Oke. Di sini setelah telepon ada email. Oke. Di sini ada variabel nama variabel. Oke. Ini email ada variabel keempat. Oke. Dia variabel yang keempat. Setelah di sini ada email, ada alamat. Oke, ada alamat. Di sini dia nama variabel 5. Oke. Ini yang terakhir ada password. Oke. Di sini ada password. Ini nama variabel ini variabel 6. Oke. Variabel 6. Nah, selanjutnya di sini enter. Nah, di sini data ini akan ditampilkan di mana pada ID petugas. ID petugas ini kan sama dengan variabel nama variabel saja. Oke, seperti itu di sini tanda titik koma. Oke. Setelah sudah, coba kita lihat ulang dulu. Where ID petugas di sini. Oke, ini penjerak. Oke. Di bagian sini variabel 6. Ini alamat, email, telepon, jenis kelamin, ada nama. Oke. Selanjutnya di sini kita akan dimana dia akan pada saat kita mengklik update, sudah kita update, dia akan mengalihkan halaman kembali ke index.php. Jadi di sini headernya itu location ini petugas.php. Jadi dia akan kembali ke petugas.php. Seperti itu. Di sini ada tanda tanya lebih besar. Nah, di sini kan ada 6 variabel. Nah, yang satunya itu nama variabel berdasarkan ID petugas, yang dimana nanti dari semua data ini pada ID petugas berdasarkan dengan nama di aplikasinya itu di ID petugas, atau seperti itu saja. Nah, di sini sudah filter. Nah, selanjutnya di sini filter. Nah, filter ini dia harus ada fungsinya. Jadi dia fungsinya itu di dalam get data ini. Nah, di get data ini kita belum ada fungsi dari filter. Jadi di sini saya akan tambahkan fungsi dari filter ini. Jadi di bawah sini ya. Di bawah sini ini kita masukkan fungsi dari filter. Ini sama dengan variabel string. Oke. Ini variabel string. Jadi di sini dia yang variabel hasilnya ini sama dengan rg replace. Di replace di sini ada koma, ya, tanda kutip. Setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu tanda ini, setelah tanda ini titik koma. Oke, setelahnya tanda ini,
setelah tanda kurung kurawa seperti ini, tanda kutip, tanda kurung kurawa tutup, setelah itu ini tutup, setelah itu tanda ini, setelah tanda kutip seperti ini, oke. Setelah itu koma, di sini kita enter. Ini di sini tanda kutip ini seperti ini, titik koma di sini variabel string. Nah, seperti itu. Seperti ini tanda titik koma. Oke, di sini ada variabel hasil. Oke, ini kita misalkan yang hasil 2. Seperti itu. Jadi di sini kita di sini mungkin kita kasih jarak sedikit. Nah, seperti ini. Di sini kita tulis tr lebih kecil, ini replace. Di sini ada tanda kutip seperti ini, tanda kutip 1. Setelah itu di sini koma, setelah tanda kutip 2 di sini, koma, tanda kutip 1 ya. Di sini variabel hasil. Di sini tanda titik koma. Oke. Di sini return. Di sini variabel hasil 2. Hasil 2. Oke, mungkin seperti itu. Coba kita lihat baik-baik dulu. Pergi replace di sini. Oke, sudah. Coba kita save semua. Kita save all. Coba kita tes. Di bagian petugasnya kita refresh. Nah, di bagian petugas ini coba kita klik ubah. Kita akan ubah nama alamat ini. Pada nama petugas di bagian alamat ya. Nama petugas yang pertama alamat. Di sini kita ubah dengan nama Maulava. Seperti itu. Oke, coba kita simpan. Oke, ini mungkin ada kesalahan sedikit. Coba kita lihat ya, ini ada salah lagi di bagian mana ya. Update petugas. Update petugas, set di sini. Location, dia get datanya di luar. Oke. Headernya juga. Oke, coba kita scroll nama di sini. Nama variabel 1. Oke, ini variabel 1. Ini jenis kelamin. Ini variabel 2, ini variabel 3. Ini ada email, ada alamat variabel 4. Ini ada password, email, where, ID petugas, set nama variabel. Ini sudah betul. Coba kita lihat di get data. Ini juga sudah betul ya. Oh iya, di sini karena di bagian update petugas ini kan ada ID petugas. Nah, berarti kita harus tambahkan lagi di bagian petugas ini, dia ada bagian form ubah data untuk bagian ID petugas di mana? Ini untuk ubah data kan? Oke. Ini form update untuk ID petugasnya di sini harus ada. Jadi di sini dia tambahkan lagi di sini. Paling bawah di sini input. Ini tipe untuk ID petugas itu hidden atau hidden. Oke. Di sini ada name-nya. Dia kan name-nya kan ID petugas. Oke. Ini ID petugas. Oke, ini
value-nya ini titik sama dengan tanda kutip 2, di sini lebih kecil tanda tanya PHP, di sini echo. Oke, ini variabel D. Oke, di sini variabel D, di sini ada ID petugas. Oke, setelah itu tanda titik koma di sini, tanda tanya lebih besar, tanda kutip. Oke, seperti ini. Coba kita save, kita jalankannya. Coba kita refresh di sini, coba kita klik untuk ubah. Di sini kita ubah yang alamat ini menjadi Malava. Ini di bagian nama petugas yang pertama ya. Malava, coba kita simpan. Nah, ini kan sudah jadi. Oke, selanjutnya mungkin kita ubah yang bagian emailnya juga. Ya, kita ubah emailnya, di sini kita kasih 07. Jadi 007 ya. Oke. Di sini coba kita save. Oh ya, di sini passwordnya. Oke, wait. Nah, ini sudah, coba kita simpan. Nah, ini sudah jadi. Oke, sekarang mungkin kita ubah yang di bagian kedua ini. Kita ganti juga di sini. Kita ganti email atau kita ganti alamatnya saja. Kita ganti alamatnya di sini TDM. Oke, kita simpan. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Ini nomor 4 ini kita simpan juga, atau kita ubah juga bagian ini. Kita ganti dengan Sapa. Di sini pokoknya itu kita ganti dengan 09. Nah, seperti ini. Oke, coba kita simpan. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, di sini mungkin emailnya kita ubah menjadi ini. Atau mungkin di sini kita ubah namanya. Nama petugasnya di sini kita ganti dengan oke, di sini untuk emailnya kita ganti dengan di sini. Oke, di sini 00. Oke, coba kita klik simpan. Nah, ini juga sudah ganti kan. Oke, untuk bagian halaman petugas.php bagian update-nya sudah selesai. Sekarang kita ke bagian pelanggan. Jadi di halaman pelanggan.php ini sama juga. Jadi mungkin kita buat halamannya dulu di sini. Untuk halaman petugasnya itu kita klik update pelanggan.php. Nah, ini kita simpan. Oke, ini update pelanggan.php. Nah, di sini coba kita lihat. Oke, setelah di sini sudah kita buat halaman update pelanggan.php-nya, mungkin kita akan lihat dulu sebelum kita membuat script pada halaman update pelanggan.php ini. Jadi kita lihat di php.admin ada apa saja ya atribut yang berada di dalam pelanggan ini. Nah, ini di tabel pelanggan. Nah, ini sudah. Oke. Di tabel pelanggan ini ada atribut nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan password. Nah, ini mungkin dia sama dengan petugas kalau tidak salah. Oke, ternyata di sini dia sama ya, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Nah, coba kita ke sini, kita lihat di bagian sini. Nah, ini petugas, coba kita lihat di bagian pelanggan. Nah, ini juga sama. Oke, berarti di halaman update pelanggan.php ini untuk atributnya sama. Jadi mungkin saya akan mengambil di bagian halaman update petugas.php saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kita copy ini. Oke, kita copy ini. Di sini saya akan letakkan di halaman update pelanggan ini. Oke, di sini untuk ID petugasnya saya ganti dengan ID pelanggan karena dia sudah berada di halaman pelanggan.
Di sini untuk update-nya itu kita update pada pelanggan, set ada nama variabel, untuk atributnya sama ya. Terus di sini untuk location-nya itu di pelanggan.php. Setelah itu di sini untuk ini where ID pelanggan. Oke, ID pelanggan. Nah, setelah sudah, mungkin kita ke halaman pelanggan.php untuk kita masukkan lagi script untuk ubah pada atau kita masukkan script input ID pelanggan di bagian update ya. Jadi di sini di pelanggan, nah di sini kita masukkan script untuk update-nya. Jadi dia untuk update-nya itu kita masukkan di sini input tipe. Ini untuk tipe ID pelanggannya itu dia hidden atau sembunyi. Nah, di sini di hidden. Ini name-nya ini sama dengan ID pelanggan. Tanda kutip 2. Setelah itu di sini ada value. Ini nilainya itu lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini echo ini variable d. Di sini berdasarkan ID pelanggan. Oke, setelah itu tanda titik koma, tanda tanya lebih besar, setelah itu tanda kutip 2 lebih besar lagi. Nah, setelah sudah mungkin coba kita save. Oke, setelah sudah kita save, coba kita refresh di sini. Kita akan ubah bagian ini. Kita ubah dengan, mungkin kita ubah yang pertama alamatnya. Oke, kita ubah bagian alamat. Di sini kita ubah dengan di sini ini Oipura. Oke, Oipura, coba kita klik simpan. Nah, ini sudah berubah kan untuk alamatnya. Nah, di sini mungkin saya akan tambahkan sedikit emailnya. Oke, kita ubah emailnya dan juga kita ubah namanya. Jadi di sini kita ubah namanya, di sini kita ganti dengan ini. Setelah itu di sini kita ganti emailnya. Oke. Ini emailnya kita ganti dengan oke, seperti ini. Di sini passwordnya kita taruh begini. Oke, coba kita save. Nah, ini sudah kan. Oke, di sini mungkin yang kedua ini kita ubah juga namanya. Kita ubah di sini, atau kita di sini kita ganti pelanggannya dengan ini, kita ganti ini, kita ganti emailnya juga. Oke, di sini dia passwordnya tetap ini kita ketik. Oke, setelah itu coba kita simpan. Nah, ini kan sudah berubah kan. Oke, di sini mungkin kita ganti untuk alamatnya. Oke, yang ketiga ini kita ganti alamat dengan oke. Setelah itu coba kita simpan. Nah, ini juga sudah berubah kan. Oke, untuk bagian halaman update pelanggan.php sudah berhasil. Selanjutnya kita ke bagian yang berikutnya. Jadi di sini kita ke jenis cucian. Oke. Bagian jenis cucian. Oke. Di jenis cucian. Kita ke petugas. Kita buat file baru lagi, yaitu tentang update. Ini kita akan update jenis cucian.php. Nah, seperti itu. Jadi kita klik. Nah, di sini kita akan masukkan scriptnya. Nah, sebelum itu kita harus ke phpMyAdmin. Kita lihat ada apa saja yang berada di jenis cucian ini. Jadi
ada nama atribut apa saja yang di jenis cucian ini. Nah, di sini cuman ada nama dengan harga. Jadi di sini kita buat di sini tanda tanya lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, di sini kita koneksikan dengan konektor. Konektornya berada di luar, jadi pakai tanda kutip 1, tanda titik 2, slash konektor.php. Oke, di sini tanda titik koma. Oke. Di sini kita koneksikan juga dengan fungsi dari filternya itu di getData. Jadi include, karena getData-nya di luar juga, jadi sama ke konektor untuk script penulisannya. Jadi ini getData.php. Oke. Setelah titik koma, di sini kita masukkan script untuk menangkap data dari form ubahnya. Jadi di sini ada variabel, nama variabel 1 ini sama dengan coba kita lihat di sini. Oke, filter variabel post nama. Oke. Mana ya di sini? Ini filter di sini ada mungkin kita copy saja ya, yang bagian mana ya, update pelanggan. Oke, di sini bagian kita pakai ada 3 saja. Jadi di sini kita copy yang ini saja. Kita copy ini, kita pastekan di bagian jenis cucian. Sorry, di bagian update ini. Oke, kita pastekan. Nah, ini sudah kan. Selanjutnya di mana lagi? Kita copy yang bagian ini dengan ini. Oke. Kita copy, kita pastekan di bagian ini juga. Nah, oke. Nah, di sini. Oke, di sini ada nama. Ini kita ganti dengan harga. Oke, harga. Dan ini kita hapus tiganya, kita buat dengan variabel nama variabel. Di sini pada ID jenis cucian. Seperti itu. Di sini update pelanggan ganti dengan update jenis cucian. Set, ini ada nama variabel 1, ini diganti dengan harga. Harga variabel 2, mungkin yang bagian mana ya? Oke. Kita hapus dari sini. Kita hapus sampai di sampai di sini. Oke, where di sini ID jenis cucian. Nah, seperti ini. ID jenis cucian, variabel. Oke, di sini lokasinya kita ganti dengan jenis cucian.php. Nah, seperti itu. Oke. Setelah sudah, kita ke jenis cucian, kita masukkan lagi untuk input tipe dari ID jenis cucian ini. Berarti di mana ya? Jenis cucian.php. Nah, di sini di bagian ubah ya ini. Ya, ini di bagian yang mana ya? Di sini. Kita masukkan scriptnya di sini, input tipe ini sama dengan hidden. Di sini name-nya ini sama dengan ID jenis cucian. Setelah ID jenis cucian di sini, value-nya ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini echo variabel D. Di sini ada ID jenis cucian. Oke. Setelah itu di titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke. Di sini sudah ya, mungkin. Oh ya, ini. Oke. Setelah sudah seperti ini, oke, mungkin kita save all saja. Kita save all. Oke, coba kita jalankan ya. Kita refresh dulu, kita ke bagian jenis cucian.php. Jadi, coba di sini kita akan ubah bagian mana ya? Bagian handuk ini kita ubah dengan namanya ini kita ganti dengan bed cover. Jadi bed cover, atau kita ganti mungkin di sini dengan kaos kaki saja. Kaos kaki.
Oh ya, kaos kaki ini kita kasih dengan, kalau kaos kaki ini 50 saja. Jadi di sini coba kita save. Nah, ini sudah berhasil kan? Ini kaos kakinya 50. Oke, mungkin kemeja putih ini kita ganti dengan celana kain, spray, di sini selimut. Oke. Di kemeja mungkin di bagian spray ini ya. Spray ini kita ganti harganya ini dengan karena harganya per gram, jadi kita ganti dengan 400. Oke. Di sini kita simpan. Oke, ini juga sudah jadi ya. Untuk celana jeansnya kita ganti dengan 150. Nah, celana jeans 150. Coba kita simpan. Nah, ini juga sudah berhasil. Oke, baik, di halaman petugas.php atau di bagian halaman update jenis cucian, sorry ya, tadi kan petugas, sorry, itu salah pengucapan. Jadi di bagian update jenis cucian.php ini sudah berhasil. Selanjutnya yang terakhir kita buat di halaman transaksi. Jadi di sini kita buat file baru, yaitu tentang update transaksi.php. Oke, di sini. Nah, Oke, setelah sudah kita buat halamannya, langsung saja saya masukkan skripnya di sini. Ada lebih kecil, oke, lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, PHP di sini konekkan dengan konektor, di mana konektor di sini dia berada di luar. Oke. Wait. Di sini saya hapusin dulu. Nah, ini sudah. Di sini oke, dia konektor.php. Oke. Titik koma di sini. Include ini get data.php. Oke. Titik koma di sini. Nah, konektor dengan get data kan berada di luar, jadi kita menggunakan titik 2 kali baru slash. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data yang dimana ditangkap untuk form ubahnya. Jadi di sini datanya kita lihat dulu ya di bagian PHP admin. Nah, ini di bagian mana ya? Wah, terlalu banyak. Coba kita tutupin dulu. Oh wait, bukan. Di ini, oke, ini di bagian transaksi. Nah, ini ada tanggal terima, ID petugas terima, ada tanggal serah, ID petugas serah, status, ID pelanggan, catatan, dan NIK. Jadi kita kembali ke sini, kita masukkan yang pertama di sini, nama variabel. Ini 1, dia sama dengan filter. Di sini variabel post. Oke. Di sini ada tanggal terima. Oke, tanggal terima, titik koma di sini. Oke, ini nama variabel 2. Ini sama dengan filter. Di sini dia variabel post. Oke. Setelah tanggal terima ada namanya ID petugas terima. Oke. Sesuai dengan di transaksi ya atributnya. ID petugas terima. Selanjutnya di sini ada nama variabel yang ketiga, yaitu di sini ada variabel post. Nah, di sini ada tanggal serah. Setelah ada tanggal terima, dia ada tanggal serah, titik koma di sini. Oke, di sini nama variabel 4. Oke. Dia filter di sini. Dia ada tanggal serah, di sini ada ID petugas serah. Oke. Di sini
Di sini lagi ada nama variabel 5. Oke. Ini 5, ini filter. Oke. Di sini variabel post. Setelah ada ID petugas serah, di sini ada status. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, status kan, oh ya. Status baru ID pelanggan, kemudian catatan baru NIK. Oke. Dia status titik koma. Di sini nama variabel. Ini 6. Ini sama dengan filter. Oke. Ini variabel post. Oke. Setelah ini di sini ada ID pelanggan. Oke, titik koma di sini. Di sini nama variabel 7. Oke, ini filter. Oke, di sini variabel post. Oke. Di sini ada catatan baru NIK ya. Seperti yang tadi kita lihat. Di sini nama variabel 8. Oke, ini filter. Oke, di sini variabel post. Oke. Di sini NIK. Oke, sudah. Dan yang terakhir ini nama variabel saja. Oke, nama variabel di sini dia filter, di mana dia akan menangkap pada data ID transaksi seperti itu. ID transaksi titik koma. Nah, selanjutnya kita langsung saja ketikkan yang berikutnya MySQL query. Di sini variabel connector. Oke, ini titik 2. Di sini kita akan update pada tabel transaksi. Set yang pertama adalah tanggal terima. Nah, tanggal terima ini dia sama dengan variabel yang satu. Berarti nama variabel 1. Oke, seperti itu. Setelah itu ada ID petugas terima. Ada ID petugas terima. Itu dia sama dengan nama variabel 2. Oke. Setelah ada ID petugas terima, ada tanggal serah. Berarti tanggal serah ini dia sama dengan nama variabel yang ketiga. Oke, seperti itu. Setelah ada tanggal serah, ada ID petugas serah. Oke. Ini sama dengan nama variabel. Dia variabel 4. Oke. Di sini ada ID petugas serah, ada status. Oke, di sini status dia nama variabel berapa ini? Variabel 5. Oke. Setelah status ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini dia nama variabel. Dia variabel yang ke-6. Oke. Setelah ada ID pelanggan, ada catatan. Dia sama dengan nama variabel ke-7. Oke. Setelah catatan ada NIK. Jadi dia itu sama dengan nama variabel ke-8. Oke. Di sini where, dimana ID transaksi like variabel, nama variabel. Oke, seperti itu. Setelah itu tanda titik koma di belakang sini. Setelah itu coba kita lihat catatan di sini. Dia langsung hiddennya pada saat kita untuk mengubah, hiddennya itu akan location kan kembali ke halaman transaksi.php seperti itu. Di sini tanda titik koma, di sini tanda tanya lebih besar. Nah, setelah sudah seperti ini, coba kita cek ulang dulu. Set ini tanggal terima dia variabel 1.
ID petugas terima 2, tanggal serah 3, ID petugas serah 4. Oke. Ini status 5, ID pelanggan 6, catatan 7, NIK 8, dan dimana ID transaksi like variable. Oke. Ini sudah. Selanjutnya kita ke bagian mana ya? Update transaksi. Nah, oh ya, ini update transaksi. Kita ke bagian transaksi di sini. Nah, di sini kita lihat. Ini di bagian modal update. Oke. Di bagian modal update ini hanya 2 saja, yaitu ada edit text field untuk tanggal terima dan petugas yang menerima. Seharusnya itu ada tanggal serah, petugas serah, seperti itu. Jadi mungkin kita akan tambahkan lagi bagian form input untuk tanggal serah, ID petugas serah, status, ID pelanggan, catatan, NIK. Nah, di sini kita lihat. Ini script tanggal terima. Nah, kalau di transaksi kan ada atribut yang namanya tanggal serah. Jadi untuk tanggal serahnya kita ambil kembali script yang tanggal terima ini saja. Kita ambil, kita kopikan di sini, kita letakkan di sini. Saya letakkan di bawah sini. Dan ini, oke. Saya pastekan. Nah, di sini saya akan ubah tanggal serah. Oke, tanggal serah. Di sini date. Ini di sini kita ganti dengan tanggal serah. Oke. Di sini kita ganti juga dengan tanggal serah. Nah, ini sudah kan? Oke, selanjutnya untuk form input atau untuk form edit pada ID petugas serah. Nah, di sini kita lihat kalau di bagian sini sudah ada form edit untuk ID petugas terima. Jadi kita pakai kembali form edit dari ID petugas terima ini, kemudian baru kita ubah-ubah saja. Jadi ini saya kopikan ini, mungkin saya letakkan di bagian sini. Oke, di bagian sini ya. Di bagian sini. Nah, ini jadi di sini saya ganti dengan petugas yang menyerahkan. Oke. Di sini kita ganti dengan data 2 karena setiap form edit itu datanya itu harus berbeda-beda, karena pada saat kita ingin menginput sesuatu, sistem akan bingung kalau semuanya data yang sama. Jadi kita harus ubah sedikit, ini data 2. Jadi untuk form ID petugas serah datanya 2. Di sini petugas, di sini kita ganti dengan ID petugas serah. Oke, di sini juga ID petugas serah. Di bagian sini kita ganti dengan 2. Ini juga dengan 2. Ini juga dengan 2. Ini bagian ini dengan dan ini. Oke. Setelah sudah untuk ID petugas serah ini, sudah, kita ke bagian yang berikutnya. Coba kita lihat ya. Update transaksi. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, ini di sini hapus. Oh ya, ini bagian update transaksi ya. Di update transaksi ini ada status, ada ID pelanggan, ada catatan, NIK, dan ID transaksi. Oke, caranya di mana ya? Ini berikutnya status ya. Nah, status ini kita akan menggunakan form edit option. Jadi di sini saya akan ketikkan form edit dari option itu di sini kita tambahkan komentar di sini edit list. Dia semacam edit list menu dinamis kalau option ini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah sudah, di sini saya akan ketikkan scriptnya.
ini div kelas, ini sama dengan input grup MB stripe 2. Ini kita scroll ke atas dulu. Oke, sudah di sini div kelas sama dengan ini input stripe group stripe prepend tanda kutip 2 di sini. Oke, di sini span kelasnya ini sama dengan input stripe group stripe text tanda kutip 2. Ini di sini kita masukkan status. Karena di sini status gunakan option, jadi di bagian mana? Ini ditutup dengan div. Jadi di sini kita gunakan select. Oke. Select. Ini name-nya ini sama dengan status. Oke. Di sini dia kelasnya itu sama dengan form stripe control. Oke, ini menggunakan required. Kita lupa tanda titik koma, tanda kutip di sini. Nah, ini sudah. Di sini kita masukkan option-optionnya. Jadi ini option value. Oke, di sini. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya kita masukkan option value yang pertama ini dia diterima. Oke. Dia diterima. Kemudian di sini PHP, echo di sini. Sana. Ini menggunakan if. Dia variabel d. Setelah itu dia ditampilkan dari data status sama dengan di sini diterima. Nah, setelah diterima di sini echo di sini dia menggunakan selected. Setelah selected di sini tanda tanya lebih besar. Di bagian mana lagi? Nah, ini ditutup. Di sini dia diterima. Ini option ditutup. Selanjutnya kita ketikkan lanjut. Ini option value ini sama dengan dicuci. Ini dicuci. Di sini tanda tanya PHP, ini if, ini variabel d. Variabel d di sini status. Ini sama dengan dicuci. Nah, ini dicuci. Ini selected. Setelah itu tanda tanya lebih besar. Ditutup. Di sini dicuci, terus option. Setelah itu di sini option, dia value setelah dicuci dia dikeringkan. Dia dikeringkan. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP menggunakan if. Di sini variabel d. Ini status. Di sini sama dengan di sini dikeringkan. Ini echo, ini selected. Selected, ini tanda tanya lebih besar, ditutup. Ini dikeringkan. Di sini saya lupa tanda kutip 2. Dikeringkan. Di sini option ditutup. Setelah itu di sini option value ini setelah dikeringkan dia disetrika. Di sini tanda tanya PHP if ini variabel d. Di sini status. Ini sama dengan dia disetrika. Di sini echo dia selected.
tanda tanya, tutup kurung, begini. Setelah itu dia di setrika. Nah, seperti ini. Ini option. Oke, di sini option dibuka. Ini value-nya ini di sini disetrika. Setelah disetrika dia dibungkus. Oke, dibungkus. Oke, di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Ini if, ini variabel D. Oke, ini status. Oke, ini sama dengan dia dibungkus. Oke, ini echo, ini selected. Dan di sini tanda tanya, besar ini ditutup. Setelah itu ini dibungkus. Oke, di sini option ditutup. Oke, setelah ini adalah option dibuka. Value ini sama dengan siap diambil. Oke, ini siap diambil, tanda kutip dia tutup. Di sini tanda tanya PHP. Ini if, ini di sini variabel D, ini sama dengan status. Oke, ini sama dengan di sini dia siap diambil. Oke, seperti itu. Setelah sudah di sini dia echo. Oke, ini selected. Oke, di sini tanda tanya lebih besar. Setelah itu di sini siap diambil. Oke, di sini option ditutup. Oke, dan yang terakhir optionnya dibuka lagi. Ini value-nya atau value-nya selesai. Di sini tanda tanya PHP. Ini variabel D. Ini status. Ini selesai. Di sini ada echo, ini selected. Oke, di sini tanda tanya lebih besar. Oke, di sini selesai. Oke, di sini option ditutup. Oke, di sini ada select. Nah, setelah itu ada div ditutup. Oke, setelah sudah seperti ini, mungkin kita lihat dulu. Ini diterima. Oke, ini mungkin tidak ada kesalahan. Nah, setelah ada status, ada pelanggan. Kalau pelanggan ini dia sama seperti ID petugas serah dengan ID petugas terima. Jadi dia menggunakan script edit list menu dinamis ini juga. Jadi kita kopikan yang bagian ini saja. Oke, kita copy, kita letakkan di bagian bawah ini. Nah, kita letakkan di sini. Di sini saya akan gantikan dengan pelanggan. Oke, pelanggan. Di sini ID pelanggan. Oke, ID pelanggan. Di sini kita ganti dengan data 3. Di sini juga kita ganti dengan ID pelanggan. Jadi di sini dia akan tampilkan datanya itu pada dia select bintang from pelanggan. Di sini name-nya ada pelanggan. Untuk variabel datanya itu ada pelanggan. Ini variabel data 3. Ini juga variabel data 3. Ini juga variabel data 3. Ini ID pelanggan. Oke. Ini juga data 3. Ini ganti dengan ID pelanggan. Oke. Ini juga dengan data 3. Ini juga datanya 3. Ini ganti dengan ID pelanggan. Ini dengan data 3. Oke. Setelah sudah, coba kita lihat ulang di sini. Ini ditampilkan berdasarkan ini data 3 dari ID pelanggan, ini ID pelanggan. Di sini variabelnya itu dengan data 3. Oke, setelah sudah, ini sudah sesuai ya.
ini selected. Nah, setelah ada ID pelanggan, ada catatan yang terakhir nih. Nah, kalau catatan dengan nick ini kita gunakan script edit text field saja. Jadi kita ambil yang bagian ini saja. Kita ambil yang bagian ini, kita copy, kita letakkan di bagian bawah sini. Jadi di bagian sini kita letakkan lagi di sini. Oke. Jadi di sini kita ganti dengan catatan. Oke. Catatan ini kita ganti dengan tipenya itu text. Nah, di sini tidak perlu menggunakan required. Di sini kita ganti name-nya itu dengan catatan. Oke, ini juga dengan catatan. Oke. Ini kita ganti dengan nick. Oke, nick di sini nick ini kita gunakan tipenya itu number. Oke, number. Oke, di sini requirednya tidak perlu digunakan. Oke, ini tanggal serahnya juga. Tanggal serah ini kita ganti dengan nick. Dengan ini juga kita ganti dengan nick. Oke, setelah sudah kita tambahkan lagi satu script, yaitu ini script untuk bagian ID transaksinya. Jadi di sini dia dipisahkan, jadi dia input, dia tipenya itu sama dengan hidden. Di sini dia name sama dengan ID transaksi. Oke, dimana value-nya ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Ini echo. Oke, ini variable D dia ditampilkan dari ID transaksi. Nah, seperti itu. Ini tanda titik koma, tanda tanya lebih besar, tanda kutip 2, tanda lebih besar. Nah, setelah sudah, mungkin kita cek ulang dulu. Ini nicknya dia sudah number. Oke, di sini catatannya itu teks. Oke, ID pelanggan ini sudah datanya itu jadi di 3. Ini ID pelanggan. Di sini option untuk bagian status. Ini petugas yang menyerahkan. Ini juga kita kasih required saja. Oke. Petugas yang menyerahkan ini kita kasih required. Oke, ini tanggal serahnya. Untuk tanggal serahnya ini kita bisa kasih required. Atau tidak usah. Tidak usah saja. Oke. Di sini data 1, di sini tanggal terima. Nah, ini tanggal terima. Oke, setelah sudah mungkin coba kita save all. Coba kita jalankan di sini ya. Kita refresh. Coba di sini kita ganti yang pelanggan ini. Kita ganti dengan Randy. Oke, coba kita simpan. Nah, ini sudah ganti kan? Oke, kita ganti ID pelanggan atau petugas penerima ini dengan petugas yang lain. Jadi di sini kita ganti dengan ini. Coba kita simpan. Nah, ini juga sudah berubah kan? Oke, yang berikutnya ini. Coba kita ganti yang tanggal serahnya. Tanggal serahnya kita ganti. Ini 23 ya. Jadi kita ganti dengan 25. Oke, coba kita simpan. Nah, ini juga sudah berubah kan? Coba yang di status ini kita ganti dengan selesai. Jadi dia selesai. Oke, dia selesai di sini. Setelah itu di sini diwakilkan oleh. Oke, coba disimpan. Nah, ini juga sudah kan? Di sini kita ganti dengan catatannya itu diterima oleh Lydia ini. Coba. Setelah itu coba kita simpan. Nah, ini juga sudah kan? Nah, di sini di ketiga ini kita ganti di sini tanggal terimanya. Kita ganti di sini tanggal 11. Di sini untuk ini kita ganti dengan ini. Ini. Setelah itu di sini karena 11 jadi dia terlalu. Kita taruh di sini 14. Ini yang menerimanya ini. Nah, ini terima. Pelanggannya kita kasih ini. Oke, setelah itu coba kita simpan.
Mana yang ini ya. Nah, ini sudah kan tanggal 11. Ini dia ambilnya tanggal 14. Terimanya 14, ini serahkannya 16 oleh ini sudah diganti ini. Atau yang ini ya. Coba kita ganti yang ketiga ini. Ini dengan ini pelanggannya. Nah, ini juga sudah berubah. Oke, coba di sini kita tambahkan, di sini kita ganti dengan dikeringkan. Oke. Oh iya. Berarti di sini kita taruh di sini required. Coba required. Coba kita save. Oke. Coba kita refresh di bagian mana? Sini ya. Oke, di bagian sini kita ganti dengan disetrika. Coba kita simpan. Tanggal serah ya. Tanggal serah, coba kita lihat di sini. Oh iya, ini tanggal terima kita. Kali ini kita harusnya di sini tanggal serah. Oke, di sini. Berarti di mana lagi? Oke, di sini. Coba kita save. Kita refresh. Nah, di sini untuk kubahnya ini, oke, ini dia disetrika. Nah, jadi di pelanggan ini ya, coba pelanggan. Kita lihat pelanggan dia required, berarti ini juga tidak usah. Ini tidak usah. Mana lagi? Oh, ini tidak usah. Oke. Coba kita save ulang. Kita refresh lagi di sini. Coba kita klik di sini. Nah, di sini ini kita contohkan di setrika. Nah, ini seperti ini. Coba kita simpan. Nah, ini sudah digantikan di setrika. Nah, coba kita di sini kita tambahkan lagi dia diterima oleh Mita. Ini nicknya ini. Oke. Kita ganti ini dengan selesai. Oke, coba kita simpan. Nah, ini sudah ganti kan? Oke, mungkin di sini kita ganti petugas penerimanya, petugas yang menyerahkannya ini dengan bagian ini. Oke, coba kita simpan. Nah, ini sudah ganti kan? Ini juga sudah. Oke, di sini kita tambahkan lagi. Contohnya dia diterima. Bukan. Di sini kita ganti pelanggannya. Oh ya, ini saja. Tanggalnya di sini kita ganti dengan tanggal 14. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini juga sudah ganti. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial tentang update. Di sini sudah saya update pada petugas, pelanggan, jenis cucian, transaksi. Nah, yang terakhir ini transaksi. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan, mohon dimaafkan. Terima kasih.